Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya. Jangan lupa ya, klik subscribe, nyalakan loncengnya, like, dan share. Karena semua itu gratis. Mari kita berbagi, karena berbagi itu indah. Cekidot. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa dan mudah. Mari kita belajar bisa dan mudah bersama Febri. Jangan lupa siapkan catatan kalian, silahkan dicatat, karena belajar dengan mencatat itu akan lebih paham daripada cuma melihat dan mendengarkan. Bisa dan mudah bersama Febri. Oke, materi kali ini yang akan saya jelaskan adalah sudut rangkap trigonometri, yaitu yang pertama sin 2a, terus cos 2a, serta tan 2a. Bagaimana rumus-rumus ini dibuktikan dan jadinya apa? Nah, rumus-rumus ini didapatkan dari rumus yang sebelumnya, yaitu materi sudut dan selisih dan jumlah sudut pada trigonometri. Oke, bisa dan mudah kalau diperhatikan dan dicatat materi ini. Oke. Nah, untuk menghafal adalah perlu diingat lagi bentuk atau nilai-nilai dari trigonometri. Nilai sin 0, sin 30, 45, dan 60. Ini artinya itu n-nya adalah ketika sin 0, berarti hasilnya n-nya adalah 0, akar 0, 0, akar sin 0 nilainya adalah 0. Sin 30 adalah setengah karena n-nya 1. Sin 45 adalah setengah akar 2, n-nya adalah 2. Begitu juga untuk berikutnya. Untuk sudut-sudut istimewa ini wajib diingat supaya kita bisa mudah dalam belajar trigonometri. Bisa dan mudah bersama Febri. Berikutnya yaitu adalah rumus umum yang akan kita buktikan pada pertemuan kali ini, yaitu yang pertama adalah sin 2a, itu adalah 2 sin a cos a. Dan untuk cos 2a itu ada cos kuadrat a min sin kuadrat a. Khusus untuk cos 2a itu tidak cuma hanya ini, ada 3, yaitu yang kedua adalah 2 cos kuadrat a min 1, dan yang ketiga adalah 1 min 2 sin kuadrat a. Berikutnya yaitu adalah tan 2a sama dengan 2 tan a per 1 min tan kuadrat a. Rumus ini semua adalah turunan atau diturunkan, didapatkan dari rumus jumlah dan selisih sudut trigonometri, tapi umumnya adalah penjumlahan sudutnya. Ini yang pertama yaitu pembuktian, yaitu sin 2a sama dengan 2 sin a cos a. Ingat 2a berarti bisa didapat dari bentuk yang lain adalah sin a plus a. Oleh karena itu ketika ada sin a plus b, kita sudah tahu rumusnya, maka tinggal kita menerapkan awalnya a b, di sini a, maka ya tetap jadinya rumus yang a sama a. Oke, didapatkan rumusnya adalah seperti ini. Dari sin a cos a, cos a sin a, awalnya beta, a plus b, a nya betanya diganti a, maka tetap semuanya a. Karena ini berlaku sama, maka dapat dibalik yang belakang, yaitu sin a cos a, sehingga didapatkan sin 2a adalah 2 sin a cos a. Loh, bagaimana misalnya dibalik 2 cos a sin a? Sama saja. Ingat, perkalian itu bersifat komutatif, artinya saling berkebalikan. 2 kali 3 ya 6, 3 kali 2 juga 6. Itu adalah sifat dari perkalian. Bisa dan mudah bersama Febri. Generasi Indonesia adalah generasi yang cerdas. Oke, berikutnya supaya lebih paham, ini adalah contohnya, yaitu sin 2a sama dengan 2 sin a cos a. Berikutnya contohnya adalah tentukan nilai dari 2 sin
22,5 derajat cos 22,5 derajat. Dari contoh ini tolong perhatikan, yaitu nilai dari sin 22,5 dan cos 22,5 derajatnya adalah sama, yaitu 22,5 derajat dan 22,5 derajat. Maka dari itu ini memenuhi bentuk dari sin 2a, sehingga didapatkan penyelesaiannya adalah seperti ini. Kita ingat lagi, sin 2a sama dengan 2 sin a cos a, sehingga 2 sin 22,5 cos 22,5 maka jadi sin 2 kali 22,5. 22,5 kalikan 2 adalah 45 derajat, maka sin 45 derajat adalah setengah akar 2. Jadi ini adalah jawabannya, setengah akar 2. Berikutnya adalah pembuktian yang kedua. Ingat, bisa dan mudah bersama Pepi. Oke, cos 2a sama dengan cos kuadrat a min sin a. Ingat, ini tadi ada 3 pembuktian. Kita buktikan yang pertama dulu. Yang pertama adalah seperti ini, didapatkan cos 2a sama dengan cos a plus a. Cos untuk penjumlahan sudut yaitu jadinya cos a sin a sin a. Jadi ingat tandanya min. Cos a kali cos a jadinya cos kuadrat a, sin a kali sin a jadinya sin kuadrat a, sehingga didapatkan cos 2a adalah cos kuadrat a min sin kuadrat a. Nah, dari penemuan yang pertama ini atau rumus yang didapat pertama ini bisa dimanipulasi dengan bentuk yang lain atau identitas trigonometri yang lain, sehingga mendapatkan rumus yang lain pula untuk cos 2a. Berikut adalah rumus yang keduanya. Nah, dari cos 2a sama dengan 2 cos kuadrat a min 1. Ini didapat dari, ingat, perubahan dari sin kuadrat a adalah 1 min cos kuadrat a, sehingga dari yang rumus tadi sinnya kita ubah jadi 1 min cos kuadrat a. Tetapi ingat, ketika merubah selalu dikasih kurung karena depannya ada min. Hati-hati di sini. Kita buka kurungnya sehingga didapat cos kuadrat a min 1 plus cos kuadrat a. Cos kuadrat a nya ada 2, maka didapat yaitu 2 cos kuadrat a min 1. Bisa dan mudah bersama Pepi. Oke, ini bentuk yang kedua. Berikutnya adalah bentuk yang ketiga, yaitu cos 2a sama dengan 1 min 2 sin kuadrat a. Dari sini ya kita dapat analisis, yaitu yang hilang adalah cosnya. Maka dari itu ingat lagi, perubahan untuk cos kuadrat a itu adalah 1 min sin kuadrat a. Jadi dari rumus yang awal tadi yang cos 2a sama dengan cos kuadrat min sin kuadrat, oleh karena itu diubah cos kuadratnya kita ganti jadi ini, 1 min sin kuadrat a min sin kuadrat a. Min sin kuadrat a nya ada 2, sehingga didapatkan 1 min 2 sin kuadrat a. Jadi ada 3 pembuktian untuk cos 2a atau sudut rangka untuk cos. Untuk lebih jelasnya, lanjut ke contoh soal. Bisa dan mudah bersama Pedi. Oke, berikutnya yaitu cos 2a ada 3, yaitu cos kuadrat a min sin kuadrat a. Yang kedua adalah 2 cos kuadrat a min 1. Yang berikutnya adalah 1 min 2 sin kuadrat a. Untuk contoh soalnya, tentukan nilai dari 4 cos kuadrat 15 derajat min 2. Loh, kok tidak ada di sini? Ini 4, padahal yang lainnya adanya cuma 2. Nah, terus kok 2 cuma 1? Ini kita manipulasi dengan bentuk yang lainnya. Tapi ingat dulu, rumus cos 2a yang diketahui cosnya adalah 2 cos kuadrat a min 1. Kalau awalnya
2 ternyata jadi 4, maka adalah perkalian dengan 2-nya. Nah, oleh karena itu 2-nya dikeluarkan. Tetap 2 kali 2 kan 4, 2 kali min 1 adalah min 2. Nah, dari sini yang belakang ini dalam kurung memenuhi sifat dari cos 2A, sehingga didapatkan 2 cos 2 kali 15 derajat, maka 2 cos 30, sehingga didapat 2 kali setengah akar 3, yaitu adalah akar 3. Berikut silahkan dicatat dan dipahami. Oke, bentuk yang ketiga yaitu adalah tan 2A sama dengan 2 tan A per 1 min tan kuadrat A. Sama dengan yang sebelumnya, ini didapat dari penjumlahan sudut pada tan, yaitu tan 2A sama dengan tan A plus A, sehingga didapat tan 2A sama dengan tan A plus tan A per 1 min tan A kali tan A, sehingga didapat tan 2A adalah 2 tan A per 1 min tan kuadrat A. Bisa dan mudah bersama Feby. Oke, lanjut supaya lebih paham, kita ke contoh soalnya. Contoh soalnya yaitu adalah untuk tan 2A sama dengan 2 tan A per 1 min tan kuadrat A adalah seperti ini. Tentukan nilai dari tan 112,5 derajat per 1 min tan kuadrat 112,5 derajat. Loh, kok beda? Ada 2-nya, tapi ini kok tidak ada. Maka dari itu kita memanipulasi dari bentuk ini. Ingat, bentuk mulanya seperti ini, kita manipulasi saja. Kalau supaya muncul 2 berarti harus dikali setengah. Nah, karena ketika kita kembalikan akar seperti semula, 2-nya hilang. Yang belakang ini sudah memenuhi dari bentuk perubahan tan 2A. Oleh karena itu didapatkan setengah kali tan 2A nya sama, yaitu adalah 112,5. Ingat, pengerjaan dari tadi itu belakangnya atau sudutnya wajib sama ketika sudah menggunakan sudut rangkap. Oke, didapatkan setengah kali tan 22,225, yaitu adalah setengah kali 1, sehingga hasilnya adalah setengah. Bisa dan mudah. Ini adalah materi yang cukup mudah. Latihan-latihan soalnya tolong dipahami, cari latihan yang lain supaya lebih bisa dan yakin akan mudah. Bersama Feby, bisa dan mudah. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya untuk materi yang sesingkat ini, materi yang pendek ini. Yakin, bisa dan mudah asalkan kita mau berusaha. Tolong dicatat lagi dan dipahami lagi. Cukup sekian dari saya. Terima kasih telah menonton video saya. Sekali lagi ya, jangan lupa ya, klik subscribe, nyalakan loncengnya, like, dan share, karena semua itu gratis. Mari kita berbagi karena berbagi itu indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.